Awal mula segala kehidupan ketika waktu belum dihitung seperti sekarang. Ketika bumi belum dipijak oleh manusia, Allah menciptakan makhluk yang berbeda dari sebelumnya. Makhluk yang diberi akal, kehendak, dan tanggung jawab. Dialah Nabi Adam. Dari tanah Allah membentuknya, ditiupkan ruh ke dalam dirinya, dan seketika ia menjadi hidup. Bukan hanya hidup, tetapi dimuliakan. Allah mengajarkan Adam nama-nama segala sesuatu, sebuah tanda bahwa manusia diberi ilmu, diberi kemampuan untuk memahami, dan diberi kedudukan yang tinggi di antara makhluk lainnya. Kemudian Adam ditempatkan di surga, tempat yang tak terbayangkan oleh akal manusia. Di sana tidak ada rasa lapar, tidak ada kelelahan, tidak ada rasa sakit. Semua yang diinginkan tersedia. Adam berjalan di antara taman-taman indah, sungai-sungai yang jernih, dan udara yang penuh ketenangan. Namun, di balik segala kesempurnaan itu, ada satu hal yang perlahan terasa di dalam hatinya: kesendirian. Tidak ada yang diajak berbicara, tidak ada yang memahami perasaannya, tidak ada tempat untuk berbagi. Dan Allah Maha mengetahui apa yang tersembunyi dalam hati hambanya. Maka dari itu, Allah menciptakan seorang pendamping untuk Adam, bukan dari tanah yang baru, melainkan dari dirinya sendiri. Dari Adam diciptakanlah Hawa, seorang perempuan pertama, seorang pendamping sejati, seorang yang kelak menjadi ibu bagi seluruh umat manusia. Hawa hadir bukan sekadar untuk menemani, ia adalah bagian dari Adam, diciptakan agar keduanya saling melengkapi. Jika Adam kuat, maka Hawa melembutkan. Jika Adam teguh, maka Hawa menenangkan. Dan sejak saat itu, kesendirian pun menghilang. Adam dan Hawa hidup bersama di surga. Mereka berjalan berdampingan, menikmati keindahan yang tiada batas. Hari-hari mereka dipenuhi ketenangan. Tidak ada rasa takut, tidak ada kesedihan. Namun, dalam setiap kenikmatan, selalu ada ujian. Allah memerintahkan satu perintah sederhana: jangan mendekati sebuah pohon tertentu. Hanya satu larangan, di tengah ribuan kenikmatan yang diizinkan. Namun, justru disitulah letak ujian yang sebenarnya. Di tempat lain, ada makhluk yang menyimpan kebencian, iblis. Ia pernah berada di antara makhluk yang taat, namun kesombongan menjadikannya jatuh. Ketika Allah memerintahkan untuk bersujud kepada Adam, iblis menolak. Ia merasa dirinya lebih baik, lebih mulia. Sejak saat itu, ia bersumpah akan menyesatkan manusia. Bukan dengan kekuatan, bukan dengan paksaan, tetapi dengan bisikan. Iblis mulai mendekati Adam dan Hawa, tidak secara terang-terangan, melainkan perlahan. Ia membisikkan keraguan, menanamkan rasa ingin tahu, membungkus kebohongan dengan janji. Apakah kalian ingin hidup selamanya? Apakah kalian ingin memiliki kerajaan yang tidak akan pernah hilang? Bisikan itu terus berulang, masuk ke dalam hati tanpa disadari, hingga akhirnya Hawa mulai tergoda. Dan dari godaan itu lahir keputusan. Ia mengajak Adam, dan pada satu momen yang menentukan, mereka mendekati pohon itu. Mereka memetik buahnya, dan mereka memakannya. Seketika, dunia mereka berubah. Apa yang sebelumnya terasa ringan, kini menjadi berat. Apa yang tidak terasa sebelumnya, kini menjadi nyata. Mereka melihat diri mereka dan merasa malu. Sesuatu yang sebelumnya tidak mereka sadari, kini terbuka. Dan pada saat itu, kesadaran datang. Mereka telah melakukan kesalahan. Penyesalan menyelimuti hati mereka, bukan karena takut, tetapi karena mereka menyadari telah melanggar perintah Allah.
Dengan penuh kerendahan, mereka memohon ampun. Dan Allah Maha Pengampun. Namun kehidupan tidak berhenti pada penyesalan. Ada konsekuensi yang harus dijalani. Allah memerintahkan Adam dan Hawa untuk turun ke bumi, sebuah tempat yang sangat berbeda dari surga. Tempat di mana manusia harus berusaha, tempat di mana ada rasa sakit, rasa lapar, dan perjuangan. Bumi adalah tempat ujian. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa mereka diturunkan di tempat yang berbeda. Adam di satu tempat, Hawa di tempat yang lain. Mereka terpisah. Bayangkan, dua insan yang sebelumnya selalu bersama, kini harus berjalan sendiri di dunia yang asing. Hari-hari berlalu, mereka mencari tanpa kepastian. Langit menjadi saksi doa mereka. Bumi menjadi saksi langkah mereka. Tahun demi tahun, kerinduan itu tidak pernah hilang. Hingga akhirnya, Allah mempertemukan mereka kembali di sebuah tempat yang kelak dikenal sebagai titik pertemuan manusia pertama. Pertemuan itu bukan hanya tentang kebahagiaan, tetapi tentang harapan yang tidak pernah padam, tentang cinta yang bertahan meski terpisah oleh waktu dan jarak. Dari situlah kehidupan baru dimulai. Siti Hawa mengandung, dan dari rahimnya lahir generasi pertama manusia. Dalam banyak riwayat disebutkan bahwa setiap melahirkan, Hawa melahirkan anak kembar, seorang laki-laki dan seorang perempuan. Anak-anak itu tumbuh di bumi, belajar bertahan hidup, belajar bekerja, belajar memahami dunia. Dari keluarga kecil itu, manusia mulai berkembang. Di antara anak-anak mereka, dua nama menjadi sangat dikenal, Kabil dan Habil. Keduanya tumbuh bersama, namun hati manusia tidak selalu sama. Ketika Allah memerintahkan mereka untuk memberikan persembahan, Habil memberikan yang terbaik dengan hati yang tulus, sementara Kabil memberikan seadanya. Dan Allah menerima persembahan Habil, namun tidak menerima milik Kabil. Disinilah ujian hati dimulai. Kabil merasa iri, merasa tidak adil, merasa tersaingi. Padahal masalahnya bukan pada hasil, tetapi pada keikhlasan. Namun hati yang dipenuhi iri sulit melihat kebenaran. Iri berubah menjadi amarah, amarah berubah menjadi kebencian, dan kebencian menutup hati. Hingga akhirnya Kabil mengambil keputusan yang gelap. Ia membunuh saudaranya sendiri. Habil yang tidak melawan, Habil yang tetap tenang, menjadi korban pertama dalam sejarah manusia. Dan Kabil menjadi manusia pertama yang menumpahkan darah saudaranya sendiri. Setelah itu, ia tidak tahu harus berbuat apa. Tubuh saudaranya tergeletak di hadapannya, hingga Allah mengirim seekor burung gagak yang menggali tanah untuk menunjukkan cara menguburkan jenazah. Dan disitulah Kabil menyadari betapa besar kesalahannya. Namun penyesalan tidak selalu bisa mengembalikan keadaan. Dari peristiwa itu, lahir pelajaran pertama bagi umat manusia, bahwa kehidupan di bumi bukan hanya tentang cinta, tetapi juga tentang ujian. Bahwa hati manusia bisa menjadi tempat kebaikan atau menjadi tempat kegelapan. Dan bahwa setiap pilihan akan membawa konsekuensinya sendiri. Dari Siti Hawa, kita belajar tentang awal kehidupan, tentang peran seorang ibu yang melahirkan generasi pertama manusia. Dari Adam, kita belajar tentang kesalahan dan taubat, bahwa manusia bisa jatuh, tetapi selalu punya kesempatan untuk kembali. Dan dari kisah Kabil dan Habil, kita belajar bahwa musuh terbesar manusia seringkali berasal dari dalam dirinya sendiri. Hingga hari ini, kisah ini terus hidup,
bukan sekadar cerita masa lalu, tetapi cermin bagi setiap manusia, bahwa setiap kita sedang menjalani perjalanan yang sama, perjalanan antara godaan dan ketaatan, antara keinginan dan keikhlasan. Dan pada akhirnya, setiap langkah yang kita ambil akan menentukan arah kehidupan kita.